Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah manajemen operasi saya akan sampaikan secara daring untuk kelas MBS 4A dan B untuk materi tentang 10 keputusan strategis atau 10 critical decision yang seharusnya ini disampaikan sama kelompok 2. Nanti siapa yang kelompok 2 menyampaikan, kalau nggak salah saya lihat Muhammad Rifat ya, sama yang lainnya. Agar lebih ada gambaran ke depan terkait dengan 10 critical decision ini, saya sampaikan secara daring karena hari Senin itu ada acara halal bihalal ya, sampai dari pagi sampai dengan siang. Jadi otomatis saya belum bisa menyampaikan secara luring. Jadi saya sampaikan terlebih dahulu agar ada gambaran ketika kita melaksanakan diskusi di pertemuan ke-5. Karena sekarang kita masuk di pertemuan keempat, kita akan membahas 10 keputusan strategis. Jadi di dalam menghadapi persaingan industri ya, perusahaan seperti di sini saya ambil penerapannya di Eiger ya. Jadi ada 3 produk di sini, Eiger, body pack sama export. Kalau Eiger body pack itu memang didesain khusus untuk para adventure gitu ya, para pecinta alam. Kalau ekspor itu terkhusus untuk biasanya ke wanita ya, ekspor tas-tas ekspor itu biasanya cakupannya di tas ya. Kalau di baju sendal itu belum ada. Nah, kita akan bahas 10 keputusan strategis ini manajemen operasi di PT Egrindo dan Bodypack. Ya, kalau kalian main di Eger itu nanti ada di PT 23. Itu beda-beda fokusnya. Kalau PT 23 itu lebih ke distributornya, kalau Eger itu nanti lebih di manufacturingnya. Ya, proses produksinya seperti apa nanti bisa dilihat di proses produksi. Kalian bisa lihat di YouTube ya, ataupun di sumber-sumber yang lainnya. Nah, ketika kita menghadapi persaingan industri, nah perusahaan seperti Eiger, Bodypack dan Export ini memang menerapkan berbagai keputusan strategis di dalam manajemen operasi untuk memastikan kinerja yang optimal tentunya. Nah, salah satu langkah awal tentunya ya yang dilakukan itu adalah yang pertama itu adalah perencanaan produk dan jasa. Ya, di sini di perencanaan produk dan jasa ini yaitu merancang produk yang sesuai dengan tren pasar ataupun kebutuhan pasar dan dengan memahami keinginan konsumen. Jadi perusahaan di sini bisa menghasilkan produk yang relevan yang tentunya memiliki daya saing tinggi. Ya, kemudian perusahaan itu harus menaruh perhatian besar kepada pengelolaan kualitas. Nah, jadi setiap bahan baku dan produk yang dihasilkan itu melalui proses inspeksi yang ketat. Nah, ini tujuannya untuk menjaga standar mutu ya, agar konsumen itu mendapatkan produk Eiger, Bodypack dan Export itu memang produk-produk yang berkualitas dan dapat dipercaya. Kalau kita lihat memang produk-produk ini ya, ini bisa bersaing dengan produk-produk internasional tentunya, karena dari standar mutu kualitasnya memang sangat terjaga. Nah, di dalam kegiatan produksi ya di PT Eiger itu kalau kita lihat perusahaan juga di sini melakukan perencanaan proses dan kapasitas. Ya, itu yang ketiganya. Nah, proses produksi itu dirancang secara sistematik dan kapasitas itu ditentukan
secara tepat. Jadi agar tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan produksi. Ya, dengan demikian di sini ada efisiensi ya dan kelancaran operasional itu bisa terjaga. Selain itu juga kalau kita lihat di strategi lokasinya, ya ini menjadi faktor penting di dalam mendukung keberhasilan bisnis tentunya. Nah, perusahaan juga harus memilih lokasi itu, ya lokasi toko misalkan ya, dan distribusi yang benar-benar harus strategis ya, agar bisa dijangkau oleh konsumen serta memperlancar distribusi produk ke berbagai wilayah. Jadi kalau kita lihat di Eiger itu strategi lokasinya itu biasanya dari manufaktur ke supply chain manajemennya juga tidak secara jarak tidak jauh ya. Itu yang menjadikan uh, strategi lokasi itu menjadi faktor penting di dalam mendukung keberhasilan bisnis. Nah, ini tidak kalah penting juga ya. Jadi perusahaan Eiger itu dia memperhatikan bagaimana strategi tata letaknya. Ya, tata letak, kemudian dari tata letak fasilitas baik toko ya maupun di area produksinya itu diatur sedemikian rupa agar aktivitas kerja ruang produksi itu menjadi lebih nyaman ya, nyaman kemudian efisien dan tentunya produktif. Kalau dalam hal penggunaan sumber daya, perusahaan Eiger itu menerapkan pengelolaan sumber daya dan perencanaan pekerjaan ya, yang poin 6. Tentunya di dalam pengelolaan sumber daya juga harus secara efektif ya. Jadi setiap sumber daya yang dimanfaatkan secara optimal itu biar tidak terjadi pemborosan ya, serta pekerjaannya itu benar-benar di planning sedemikian rupa ya, direncanakan lebih baik untuk mencapai hasil yang maksimal itu di dalam pengelolaan sumber daya dan perencanaan pekerjaannya. Kemudian kalau kita lihat di rantai pasokan atau manajemen rantai pasokan ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu supply chain management, ini jadi kunci menjaga kelancaran produksi. Ya, jadi perusahaan Anchor itu mengelola aliran bahan baku itu sampai ke produk jadi itu secara terintegrasi. Jadi proses produksinya itu tidak terganggu dan distribusi ke konsumen itu dapat berjalan lancar. Jadi tadi supply chain management ya, itu rantai pasokan, suppliernya itu secara lokasi juga tidak boleh jauh. Nah, kemudian untuk menghindari nanti ada penumpukan stok, misalkan stok barang, nah perusahaan juga di sini harus benar-benar menerapkan manajemen persediaan dengan pendekatan just in time, itu yang ke-8. Jadi di dalam sistem ini memungkinkan perusahaan itu untuk mengurangi pemborosan dan menjaga stok ataupun persediaan itu tetap sesuai kebutuhan produksi. Jadi stoknya itu tidak terlalu berlebih juga tidak kurang. Jadi memang harus ada manajemen persediaan yang kita bisa prediksi. Kita butuh untuk stoknya itu agar tidak berlebih ataupun tidak kurang, itu harus direncanakan dengan baik gitu ya. Kalau di dalam materi di manajemen operasi itu nanti ada kaitannya dengan forecasting. Nah, forecasting itu kita meramalkan, memprediksi keuntungan kita ke depan berapa, pengeluarannya kita berapa. Itu forecasting. Jadi tidak awang mengawang-awang, tidak sesuai dengan perasaan, tapi terukur dengan data. Ya, kemudian di dalam operasional sehari-hari tentunya perusahaan itu juga harus benar-benar melakukan penjadwalan operasi. Itu yang 9 ya, penjadwalan operasi secara terencana tentunya. Jadi setiap kegiatan itu dijadwalkan
ya, harus dijadwalkan dan dievaluasi secara berkala agar kinerja operasionalnya itu tetap optimal dan terorganisir. Nah, kemudian yang terakhir itu harus ada maintenance ya, pemeliharaan. Nah, perusahaan di sini juga harus ada pemeliharaan, misalkan pemeliharaan mesin ataupun fasilitas itu secara rutin. Ya, ini langkah penting ya untuk memastikan semua peralatan itu berfungsi dengan baik. Ya, jadi menghindari misalkan gangguan operasional yang bisa merugikan perusahaan. Yang namanya manufacturing itu kan harus secara mesinnya itu kan harus harus standby. Ya misalkan nyala dari jam berapa sampai jam berapa itu jangan sampai ada misalkan tiba-tiba mati lampu ataupun kerusakan mesin jadi secara operasional produksinya juga menghambat, itu yang bisa mengganggu keberlanjutan dari produksi ya, kemudian penjualan itu sangat, makanya harus ada pemeliharaan maintenance. Kalau di dalam manajemen operasi itu kaitannya maintenance itu ke mesin peralatan, tapi kalau misalkan di sumber daya manusia pemeliharaan itu lebih ke karyawan, ke manusia. Jadi bagaimana si manusia, si karyawan itu biar lebih lebih maksimal kinerjanya, pekerjaannya. Jadi dia harus didorong dengan motivasi, dengan reward, punishment. Itu bagian daripada pemeliharaan. Itu penting. Jadi jadi 10 keputusan strategis ini penting di dalam strategi bisnis karena ini bagian-bagian elemen penting yang tidak bisa terpisahkan ya. Oke, itu saja yang bisa disampaikan untuk 10 keputusan strategis ini yang nanti akan kita jadikan bahan diskusi di kelompok kedua di pertemuan ke insya Allah kelima ya, keempat atau kelima saya lihat. Itu nanti kita lihat di LKPP-nya. Kalau nggak salah kita pertemuan keempat ya. Jadi kita lanjutkan diskusi di pertemuan kelima. Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.